Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Untuk dapat memahaminya seperti itu, kita harus mengubah pikiran kita. Ketika pikiran kita telah diubahkan, kita mulai melihat tubuh sebagai ciptaan Tuhan. Karena seringkali orang berpikir, ini adalah tubuhku. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Tetapi ketika Anda mulai membaca Alkitab, ketika Anda mulai memahami pandangan Allah tentang tubuh. Ketika Anda melihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya ingin menegaskan bahwa Allah tidak perlu menghancurkan. Karena banyak orang menghancurkan diri mereka sendiri dengan apa yang mereka lakukan terhadap tubuh mereka. Dan jika kita membuka 1 Korintus 6 ayat 19, kita melihat dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, dengan kata-kata yang lebih kuat. Penulis sekarang berkata, "Hai, tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu?" Inilah arti yang sesungguhnya. Tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bait Allah, bait yang menjadi tempat tinggal Allah. Sebuah bait suci. Bait suci ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kita tahu bahwa harga itu adalah darah Yesus yang mahal. Karena itu muliakanlah Allah di dalam tubuhmu dan di dalam rohmu yang adalah milik Allah. Jadi kita bukanlah milik kita sendiri. Dan perlu ada perubahan pikiran untuk dapat memahami hal tersebut. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Dia berkata, "Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Supaya kamu hidup menurut segala ketetapanku." Ada hukum-hukum yang mengatur jalannya tubuh manusia. Ada hukum-hukum yang Allah berikan kepada Musa dalam 10 perintah Allah, dan kita tahu bahwa hukum-hukum itu adalah hukum Allah. Tetapi dalam sebuah buku kecil yang berjudul Christ Objects Lesson, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, Ellen White mengatakan di halaman 347. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Karena sesungguhnya Allah adalah pencipta hukum kesehatan jasmani sebagaimana Dia adalah pencipta hukum moral. Ia telah menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri pada setiap otot, setiap saraf, setiap kemampuan yang telah dipercayakan kepada kita. Dan setiap penyalahgunaan bagian manapun dari tubuh kita merupakan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Semua orang harus memiliki pengetahuan yang cerdas tentang tubuh manusia, dan bagaimana menjaga tubuh mereka dalam kondisi yang sehat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hubungan yang ada antara kehidupan rohani dan organ tubuh jasmani adalah salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Dan saya ingin menegaskan, bahwa hal ini salah satu yang paling terabaikan. Organ tubuh manusia perlu dipelihara dan dikembangkan dengan hati-hati, agar melalui umat manusia, kodrat ilahi dapat dinyatakan dalam kepenuhannya. Ingatlah itu, tidak hanya dipelihara, tetapi juga dikembangkan. Jadi bagaimana kita memeliharanya? Bagaimana kita mengembangkannya? Kita juga berbicara tentang hukum-hukum tertentu di sini. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Itu adalah kata-kata yang keras, itu bukan kata-kata saya. Kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita tahu bahwa kita tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah, 10 perintah Allah. Tetapi hal ini membawa terang lain ke dalamnya. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Anda tidak bisa dikatakan bersalah karena melanggar hukum kesehatan jasmani, jika Anda tidak mengetahui hukum kesehatan jasmani. Tetapi saya percaya, kita akan dimintai pertanggungjawaban, jika kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita kembali ke halaman 347 dari buku Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, di mana ia mengatakan bahwa semua orang harus memiliki pengetahuan cerdas tentang tubuh manusia. Kita perlu mengetahui sesuatu tentang rumah yang kita tinggali. Ketika kita mengetahui sesuatu tentang rumah yang kita tinggali, maka kita tahu bagaimana cara merawatnya. Amsal 14 ayat 6, mengatakan, pengetahuan itu mudah bagi orang yang memahaminya. Saya percaya bahwa adalah tanggung jawab kita untuk mengetahui segala sesuatu tentang rumah ini, tubuh ini.
Seperti yang dikatakan penulis, semua orang harus memiliki pengetahuan yang cerdas tentang tubuh manusia. Dan bagaimana menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menjadi cerdas? Mari kita buka buku Ministry of Healing, Hidup yang Terbaik, halaman 127. Di mana Ellen White mengatakan, satu-satunya harapan untuk hal yang lebih baik adalah dengan mendidik orang-orang dengan prinsip-prinsip yang benar. Biarlah para dokter mengajarkan kepada orang-orang bahwa kekuatan penyembuhan tidak terletak pada obat-obatan, tetapi pada alam. Penyakit adalah upaya alam untuk membebaskan sistem dari kondisi yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum kesehatan. Penyakit terjadi karena pelanggaran hukum kesehatan. Jadi, apakah hukum kesehatan itu? Udara bersih, sinar matahari, bertarak, istirahat, olahraga. Makanan yang baik, penggunaan air, kepercayaan pada kekuatan ilahi. Inilah obat-obat yang sebenarnya. Inilah landasannya. Kita tidak akan pernah bisa beralih dari hal-hal tersebut. Inilah obat-obatan yang sebenarnya. Kita perlu memahami obat-obat sejati tersebut. Bagaimana cara kita menangani obat-obat yang sejati tersebut? Inilah landasannya. Ya, terapi air dapat membantu. Ya, herbal dapat membantu. Tapi landasannya harus diletakkan. Itu harus diletakkan. Itu yang pertama. Jika sakit, penyebabnya harus dicari. Bagaimana kita mencari penyebabnya? Kita mendatangi orangnya, kita melihat kehidupannya. Yang terbaik untuk memulai adalah yang ada di cermin. Kita melihat hidup kita, dan kita melihatnya berdasarkan 8 hukum tersebut. Apakah kita menghirup udara segar? Apakah kamar tidur kita adalah tempat yang sehat? Kita menghabiskan sepertiga hidup kita di kamar itu. Apakah kita menghirup udara segar saat kita tidur? Apakah area di kamar tidur kita mendukung untuk menghirup udara segar? Sinar matahari, pertarakan. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang akan membahayakannya dan mengambil hal-hal baik secukupnya. Apakah kita akan tidur lebih awal? Banyak orang saat ini ingin melupakan yang satu ini. Mereka ingin beralih ke yang berikutnya. Beberapa orang berkata, tapi aku harus belajar. Anda tahu, waktu belajar terbaik adalah tidur jam 8 dan bangun jam 4. Anda harus tidur sebanyak 8 jam. 8 jam itu tidak bisa ditawar. Saya suka menggunakan metode BHSC atau ASSA, Alkitab, Sejarah, Sains, dan Akal Sehat. Secara historis, orang tidak memiliki penyakit mental yang mereka alami saat ini. Karena secara historis tidak ada lampu listrik yang membuat kita tetap terjaga. Tidak ada televisi, tidak ada iPad, tidak ada komputer. Lampu-lampu buatan inilah yang membuat kita tetap terjaga ketika matahari sudah terbenam. Dan jika tidak ada lampu listrik saat matahari terbenam, otak kita akan tahu bahwa inilah saatnya untuk melambat. Meskipun lampu menyala, tubuh Anda tahu bahwa matahari telah terbenam. Saya membaca sebuah wawancara dengan seorang pria berusia 116 tahun. Mengenai rahasianya untuk berumur panjang. Dia berkata, saya terbit bersama matahari dan saya terbenam bersama matahari. Sangat mudah untuk menidurkan anak-anak ketika lampu padam. Ketika hari sudah gelap, Anda memandikannya ke dalam bak mandi air panas. Kemudian Anda membacakan cerita yang menenangkan, idealnya dari Alkitab. Kisah-kisah indah dalam Alkitab yang disukai anak-anak. Dan kemudian mengantarkan mereka langsung ke tempat tidur. Banyak anak yang tidur larut malam, karena rumah diterangi lampu seperti pohon Natal. Lampu yang menyala di televisi membuat otak sulit untuk beristirahat. Pelanggaran terhadap hukum kesehatan jasmani adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Allah telah menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri pada setiap otot, setiap kemampuan, yang telah dipercayakan kepada kita. Setiap bagian dari tubuh kita mengetahuinya, ketika kita tidur larut malam. Tidur 4 jam, Anda tidak merasa baik. Tidur 6 jam, Anda merasa baik-baik saja. Jadi, itu adalah penipuan total yang satu itu. Olahraga. Apakah Anda berolahraga setiap hari? Saya tidak punya waktu. Anda tidak punya waktu untuk meluangkan waktu? Apa yang Anda lakukan dengan hari Anda? Lihatlah waktu Anda. Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk teknologi? Tapi itu tidak akan memberikan manfaat seperti yang kita dapatkan ketika kita berolahraga. Pola makan yang benar. Terapkanlah pola makan Taman Eden. Tidak ada yang lebih baik dari makanan Taman Eden. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dia berfirman bahwa benih yang diberikan kepadamu akan menjadi daging. Daging apakah itu? Itu adalah substansi utamanya. Benih tanaman adalah seperti telur ayam.
Mengandung semua nutrisi penting yang dibutuhkan untuk kehidupan. Apa itu benih, biji-bijianmu? Banyak sekali biji-bijian, kacang-kacanganmu, begitu banyak kacang-kacangan, itu benihmu, banyak sekali benihnya, itu kacangmu, banyak sekali kacangnya. Kita dapat memiliki variasi yang luar biasa. Dan kemudian buah-buahan Anda, sayuran Anda. Sayuran mulai berdatangan, terutama yang berdaun hijau setelah musim gugur. Semua ini memberi kesembuhan, dan kita butuh kesembuhan. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari. Bandingkanlah hidup Anda dengan kedelapan hukum tersebut. Itu adalah standarnya. Inilah yang merupakan obat yang benar. Ingatlah, penyakit terjadi karena pelanggaran terhadap hukum-hukum dasar kesehatan. Apakah Anda minum air yang cukup? Apakah Anda percaya kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Allah yang agung di surga? Sangat mudah untuk percaya kepadanya ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda melihat apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Tidak heran, Ayub 22 ayat 21, berkata, perkenalkanlah dirimu sekarang dengan Dia, dan rasakanlah damai sejahtera. Dengan demikian, kebaikan akan datang kepadamu. Perkenalkanlah dirimu sekarang dengan Dia, perkenalkanlah dirimu sendiri sekarang, dengan Juru Selamatmu. Kita memiliki Alkitab. Kita memiliki buku-buku yang indah seperti Kerinduan Segala Zaman. Buku yang indah tentang kehidupan Yesus. Anda akan jatuh cinta kepada Juru Selamat, ketika Anda membaca tentang Dia. Kemudian Anda akan dapat mempercayai Dia. Dan Anda akan tahu bahwa Dia layak untuk mendapatkan kepercayaan Anda, tidak seperti orang lain yang tidak layak.